Jika ada tambahan masalah. Ini ingat ya, ini masalah tata cara sujud sahwi. Mudah. Mau sebelum salam, sesudah salam, oke, nggak ada masalah. Kadang terpaksa kita setelah salam, terkadang sebelum salam. Tapi ini cuma khilaf mana yang lebih afdal. Kita kerjakan sebelum salam atau setelah salam, oke, nggak ada masalah. Ijma ulama sah-sah saja. Cuma mana yang lebih sunnah, mana yang lebih afdal, maka ini ada khilaf. Tapi, misalnya kita mengalami tambahan. Tambahan ada tambahan gerakan. Misalnya kita sujud 3 kali. Sujud dalam satu rakaat kan cuma 2 kali. Sujud, duduk di antara dua sujud lagi, rakaat berikutnya. Ternyata kita sujud sampai 3 kali. Duduk di antara dua sujudnya 2 kali. Karena kalau sujud 3 kali berarti duduk di antara dua sujudnya 2 kali. Ya, maka apa yang kita lakukan? Ya sudah terlanjur, lanjutin aja sholatnya. Kemudian setelah salam baru kita sujud sahwi. Ini kondisi pertama, mudah. Tidak ada yang kita lakukan. Tinggal lanjutkan aja sholat, kemudian sujud sahwi setelah salam. Bagaimana kalau kita menambah rakaat kelima? Kita sholat duhur, bangkit rakaat kelima. Kalau kita sadarnya sebelum selesai sholat, segera kembali. Jangan lanjutkan. Kalau kita lanjutkan, sholat batal. Karena kita sengaja sholat 5 rakaat. Tidak ada sholat 5 rakaat. Kalau kita ingatnya setelah selesai sholat, jika kita tahu tadi rakaat kelima, apa yang kita lakukan? Ya sudah, tinggal sujud sahwi, selesai. Tapi kalau kita ingatnya sebelum selesai sholat, harus kembali. Harus kembali. Baik, tambahan bacaan misalnya kita membaca doa sujud ketika ruku, kita baca doa ruku, sujud ketika ruku. Harusnya ruku kita baca subhana rabbiyal azim, kita baca subhana rabbiyal a'la. Apa yang kita lakukan? Jika kita ingat masih dalam kondisi ruku, segera kita datangkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Tadi kita baca subhana rabbiyal a'la, salah. Kita lagi ruku nih, segera kita perbaiki, kita baca subhana rabbiyal azim, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau ternyata kita salah baca, kita baca subhana rabbiyal a'la, terus kita lanjutkan, saya baru ingat, berarti sujud sahwi. Berarti sujud sahwi, kita ada tambahan bacaan. Taib, yang berikutnya, jika ada kekurangan dalam sholat. Kekurangan dalam sholat bisa jadi kurang rukun, bisa jadi kurangnya kewajiban. Kurang rukun sholat kita sudah jelaskan. Rukun sholat itu berdiri, baca Al-Fatihah, itu rukun sholat. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, itu rukun sholat. Kewajiban sholat misalnya apa? Kewajiban sholat misalnya tasyahud awal, kewajiban sholat. Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud itu kewajiban sholat, bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Nah, bagaimana kalau kita tinggalkan rukun sholat? Kalau yang ditinggalkan takbiratul ihram, ya sudah. Tahu-tahu sholat kita langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca takbiratul ihram, sholat tidak sah, ulangi dari awal. Tapi yang jika dilupakan adalah rukun, ya, yang lain selain takbiratul ihram seperti lupa ruku atau lupa sujud, lihat. Kalau pada rakaat terakhir mudah. Rakaat terakhir kita baru ingat, tadi saya belum ruku, rakaat keempat. Ya sudah, salam kita langsung kembali ke ruku. Allahu Akbar, langsung kita takbir lagi ruku, lanjutkan salat, kemudian sujud sahwi, jangan lupa. Tapi kalau kita lupanya pada rakaat sebelum rakaat terakhir, misalnya kita lupa pada rakaat kedua. Rakaat kedua kita lupa duduk di antara dua sujud. Apa yang kita lakukan? Kalau kita masih dalam salat, kita ingatnya rakaat keempat, langsung kembali kepada poin yang kita lupakan. Kalau ingatnya masih dalam salat, kembali kepada duduk di antara dua sujud. Sudah kembali lagi, karena semua yang dibangun di atas rukun yang ditinggalkan tidak sah. Kembali kepada duduk di antara dua sujud. Kalau kita ingatnya setelah sholat, ya sudah, berarti kita kembali dari awal, rakaat kedua, kita baca dari Al-Fatihah rakaat kedua. Bukan dari duduk di antara sujud, tapi langsung ke rakaat kedua, karena rakaat kedua itu nggak beres. Ya, dan kita sudah selesai sholat, maka kita kembali kepada rakaat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ini hal yang tadi. Yang berikutnya, jika ada keraguan gampang, kita bingung. Kita sudah rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau kita bisa menentukan kita rakaat kedua, rakaat ketiga, tentukan. Anggap saja kita rakaat, misalnya, saya sudah rakaat ketiga, saya ingat kok. Tadi saya sudah tasyahud awal, berarti saya rakaat ketiga. Ya sudah, anggap rakaat ketiga, sujud sahwinya setelah salam. Kalau kita bingung, rakaat kedua, rakaat ketiga, saya bingung 2 atau 3, tadi tasyahud awal atau enggak, saya lupa. Anggap saja, kalau kita bingung, anggap saja rakaat paling kecil. Karena kaidah kita ambil yang yakin 2, yang 3 masih ragu, buang yang 3, anggap rakaat kedua, anggap masih saja rakaat terkecil, sujud sahwinya sebelum salam. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan.